Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asparani Ahmad Syarifah dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Offering A tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan teori mengenai pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan. Secara umum, teori pembagian kekuasaan dipisahkan menjadi dua, yaitu teori pembagian kekuasaan secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Untuk lebih singkatnya akan saya sediakan bagan untuk memudahkan dalam pembelajarannya. Pembagian kekuasaan bersifat horizontal, yaitu dalam arti kekuasaan yang dipisah-pisahkan ke dalam fungsi yang tercermin dalam lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi, seperti contoh hubungan antara lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara di sini yaitu hubungan antar lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif yaitu terdiri atas presiden dan wakil presiden, lembaga legislatif terdiri atas DPR, MPR, dan DPD, lalu lembaga yudikatif terdiri atas MA, MK, dan KY. Lalu yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal, berarti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah atau kepada lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Seperti contoh hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Teori pembagian kekuasaan menurut para ahli, di sini saya mengambil pendapat dari Arthur Mas yang dikemukakan pada tahun 1959 yang menggolongkan pembagian kekuasaan menjadi dua, yaitu capital division of power atau pembagian kekuasaan secara horizontal dan areal division of power atau pembagian kekuasaan secara vertikal. Capital division of power atau pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu teori pembagian kekuasaan menurut bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu Ismail Suni pada tahun 1982 mengatakan bahwa pembagian kekuasaan negara secara material disebut juga sebagai pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan teori trias politika. Lalu yang kedua yaitu areal division of power atau pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu teori pembagian kekuasaan negara menurut wilayah-wilayah yang lebih kecil di dalam wilayah nasional. Atau dengan kata lain, kekuasaan vertikal ini merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dijelaskan juga bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan setiap daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.